Ci, sore hari ini kita mau bahas tentang right issue ya. Oke. Jadi hopefully teman-teman yang lihat secara live ataupun nanti yang nonton secara offline di IG Reels kita bisa tahu nih secara lengkap tentang right issue gitu. Oke, kita mulai aja ya, Ci. Kita Yuk. pasti pertama kupas tuntas dari pengertian dulu nih. Secara sederhana aja nih, Ci. Pasti teman-teman juga kalau udah ada yang tahu belum tahu detail nih. Right issue itu apa sih, Ci? Kita ngobrol santai, jangan pakai bahasa susah-susah ya. Iya. Nah, right issue tuh bukannya isu-isu ini ya, isu-isu rumor ya. Tapi kan isu menerbitkan right itu hak kan. Jadi hak menerbitkan hak ya. Jadi kalau bahasa Mhm. Indonesianya right issue itu kan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Di Ya. mana suatu perusahaan, ceritanya gini, satu perusahaan dia ingin menambah modalnya atau mau suntik dana ibaratnya. Tapi Mhm. gimana caranya nih supaya bisa pada pada chip in gitu masuk ke dalam perusahaannya. Nah, jadi perusahaan ini menerbitkanlah saham baru yang disebut dengan saham baru ya. Untuk cara memperoleh saham baru tersebut, Mhm. perusahaan ini menerbitkan apa yang disebut right. Jadi hak dulu Ya. nih. Jadi perusahaan ini akan menerbitkan hak kepada pemegang saham lama dulu ditawarin. Ini Hmm. ada yang mau nebus nggak nih? Kalian boleh eh, menjadi bagian kepemilikan kita dengan harga spesial, ibaratnya memberi kemudahan kepada investor yang ingin menambah modal di perusahaan tersebut gitu. Iya. Nah nanti hmm, gitu. Iya. Simpelnya gitu Berat. lah ya isu ya. Simpelnya, berarti right issue itu adalah salah satu aksi korporasi ya, Ci. Apabila satu Mm-mm. emiten atau perusahaan mau menambah modal untuk ekspansi dan untuk yang lain gitu ya, Ci. Betul ya? Tujuannya bisa macam-macam. Oh, Bisa. jadi nggak hanya spesifik satu aja gitu ya, nambah cabang atau buka ekspansi, nggak hanya itu ya, Ci. Nah, bisa juga kan Jadi, perusahaan tuh bisa bisa juga ada yang investor asing mau masuk nih, tapi caranya gimana? Ya udah ya. terbitin aja saham baru gitu kan. Jadi Hmm. perusahaan yang mau masuk itu tinggal beli right-nya, otomatis kan jadi kepemilikan di perusahaan tersebut gitu ya. Oke. Nah, nah bisa juga buat yang tadi Mas Gentur bilang buat ekspansi Hmm. kan. Jadi menambah lini bisnis, mengembangkan, atau misalnya dia ada penemuan baru, buka cabang baru, atau buka divisi baru, jadi perkembangan bisnis. Bisa juga kadang-kadang untuk melunasi hutang juga. Jadi Hmm. kalau melunasi hutang berarti komponen biaya bunga berkurang kan. Ya. Otomatis untuk melunasi hutang juga efeknya akan lari ke laba kan, jadi ke keuntungan perusahaan. Karena kan kalau bunganya lebih berkurang, berarti otomatis larinya ke laba perusahaan, menambah laba perusahaan. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga yang untuk modal kerja ya. Nah kalau udah modal Hmm. kerja, ya susah ya, berarti dia nombok buat kehidupan sehari-hari, ibaratnya gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak iya, perlu dana segar. kita lagi bangkrut nih, kita minta tambahan Hmm. modal dong dari investor. Nah itu kalau yang buat begitu, buat nempel kehidupan sehari-hari itu kurang serek lah ya kalau kayak gitu tujuannya Iya. gitu. Ci, kalau right issue itu kan dilempar ke pemegang sahamnya ya, Ci. Kalau yang Mm-mm. misalnya ada private equity yang mau beli, itu berarti bukan right issue ya? Kalau nggak salah tender offer namanya. Ya? Ada Itu tender offer juga. Tapi right issue juga biasa suka ada yang namanya standby buyer. Jadi udah ada oh, standby buyernya, udah mau dibeli siapa gitu. Bisa tender ya, offer, bisa sebagian ada. gitu ya, Ci. Itu Sebagian dilempar ke umum gitu ya. yang sudah ada standby buyernya bisa juga gitu. Oke. Berarti bisa diasumsikan kalau right issue itu berarti sebuah perusahaan lagi perlunya dana, bisa dibilang gitu nggak sih, Ci? Bisa, iya emang gitu. Iya, Kalau gitu. nggak perlu dana mah ngapain gitu, nambah-nambah kerjaan, right issue ya, kan Iya. repot juga. Heeh. Oke, oke, oke. Oke, right issue ini kan pastinya digodok terus dibawa ke RUPS apabila sudah mendapat persetujuan dari banyak pihak, jadi gitu mau dijalanin gitu ya, Ci? Betul ya? Persetujuan dulu biasanya. Mekanismenya gimana sih, Ci? Langkah-langkahnya sebuah perusahaan dari mulai perancangan sampai akhirnya menerbitkan saham baru letter right itu? Biasanya nih ya, orang kan paling kita tuh sales ya di sekuritas
paling repot ngejelasin tentang right issue ke nasabah dari dulu gitu ya. Karena kan memang hitungannya beda sendiri gitu, agak Iya, menjelimet iya. kan. Dia ada harga tebus, ada masa perdagangan right dan istilah-istilahnya ya. Di sini kita Iya. coba bahas langkah demi langkahnya ya. Nah, jadi Oke. kalau perusahaan misalnya dia sudah memutuskan saya mau right issue, dia Mm-mm. mesti berdasarkan eh, dari internalnya dulu sudah setuju Mm-mm. ya, biasanya melalui pemegang saham dulu RUPS nih mau right issue, ada agendanya gitu kan. Nah, Ya. lalu diajukan ke OJK. Nah, kalau OJK-nya udah setuju efektif, mulailah dihitung tuh rasionya, jadwalnya. Hmm. Nah, lalu kalau udah dihitung jadwal sama harganya, lalu Mhm. didistribusikan lah tuh right-nya, siapa aja yang dapat. Hmm. Nah, lalu di right-nya itu ada masa perdagangannya, Iya. perdagangan right-nya atau masa tebusnya. Hmm. Setelah sudah beres masa perdagangan, masa tebus, muncullah saham-saham baru hasil konversi dari right tersebut. Gitu. Nah, yang Hmm. perlu diperhatikan di Mhm. right Mhm. issue itu adalah pertama rasionya dulu. Dia kan Oke. ada rasio nih. Misalnya satu saham lama dapat dua right, misalnya ya. Berarti setiap Oke. kita punya satu lembar saham, kita Mhm. memperoleh dua right atau hak yang bisa kita tebus. Oke. Nah, terus ada juga harga tebusnya di berapa. Nah, Oke. sudah kita punya hak untuk menebus, kita mesti Mhm. tahu kita boleh nebusnya di harga berapa gitu. Contoh nih, Ci. Harga Mis- sahamnya sekarang berapa? Misalnya ya, kita contoh Ya, saham yang udah kejadian aja ya. boleh. Kemarin kita lihat ada saham Tower nih. Tower, Tower oke. baru, Tower baru red issue ya. Ya. 619 dapat 100 ya. Terus dia harganya berarti sebentar ya, saya pastiin dulu harga tembusnya ya di berapa. Tower. Kita pakai contoh angka aja ya. Iya. Nominal per- 619 dapat 100 ya. Berarti Oke. setiap punya 619 lembar dapat Mhm. punya dikasih bonus right di harga 100. 100. Harga tebusnya di 555 di harga 680. Oke. Terus dia ada masa perdagangan di 14 Juli sampai 18 Juli. Hmm. Nah, berarti kalau kita pengen dapat right-nya dari saham tower tersebut, kita Iya. waktu tanggal kita mesti punya. Oh ya, tadi selain selain rasio dan harga tebusnya tadi Mhm. kan kita udah sebut ya, harga Iya. rasionya 619 banding 100. Jadi setiap 619 lembar dapat Iya. 100. Nah, kalau hitungan yang nggak bulat gimana? Jadi outlot ya. Iya. Biasanya Ah. dibuletin aja belinya. Misalnya 600, 61, 900 gitu ya. Jadi biar bulat-bulat gitu, nggak outlot ya. Mhm. Nah, terus harga tebusnya tadi kita udah tahu 680. Oke. Terus kita udah tahu dua itu, ada kita pasti tahu juga tanggal-tanggalnya. Di Hmm. sini ada tanggal tanggal X, tanggal trading. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen dapat rate-nya, kita Mhm. pas sampai tanggal kita masih punya saham tersebut supaya kita dapat Oke. rate-nya. Ya. Oh, Harus pegang. sebelumnya juga kita boleh beli, tapi pas tanggal tersebut saham Mhm. yang kita mau ikutin rate issue mesti ada di portok kita. Kayak dividen ya, Ci? Oke? Ah, tanggal Ya. kan setiap tanggal corporate action Bapak Ibu mesti perhatiin ya. Ada Ya. tanggal tanggal X, tanggal trading, sama tanggal Oke. payment kalau dividen ya. Nah, itu kita Ya. perhatiin. Itu mesti jangan sampai kelewat, jangan sampai salah tanggal karena nanti pengaruh ke harganya ya. Nah, Mhm. terus kalau untuk si tower, dia ada tanggal kumnya tanggal 8. Jadi ketika kita punya saham tower sampai tanggal Ya. 8 dan sebelumnya, kita punya dikasih rate-nya. Rate-nya bisa Oh. ditebus kapan? Nah, Ya. ditebus waktu ada masa penebusannya nanti.
Kita bisa tanya ke Hmm. sekuritas, bisa kapan ditebusnya. Hmm. Terus, apakah biasanya kan suka nanya juga, rate-nya apa bisa dijual beliin? Bisa. Ya. Itu di Oh, masa perdagangan. Jadi kalau oke. kita nggak mau tebus nih, ah udah saya masih nyetor dana lagi gitu ya, males ah saya Ya. nggak gitu kan. Nah Aha. ya udah saya nanti aja lah jual aja rate-nya gitu kan. Jadi Oh. itu bisa dijual nanti di masa perdagangannya ini tanggal 14 Juli sampai 18 Juli. Nah, Oke. misalnya ada nasabah kadang-kadang ya, kan suka ada yang nanya gini, saya pengen ikut right issue tapi saya emang nggak mau nambah duit, nggak mau nambah uang lagi buat invest gitu kan. Iya. Gimana caranya? Ya udah, Bapak Ibu jual aja setelah tanggal uangnya dipakai Hmm. untuk saham baru gitu. Kalau misalnya pengen tetap ikut right terus Hmm. nambah modal Hmm. gitu ya. Nah, itu pakai strategi itu gitu. Dijual dulu, nanti pas Dulu. perdagangan, pas penebusan kita bisa tebus Hmm. gitu. Jadi kita bisa tetap ikut right issue, tapi nggak perlu store uang lagi gitu. Oke, oke, oke. Saham yang bisa diperdagangkan itu kalau nggak salah ada kodenya ya, Ci. Ya, Jadi, nanti kode ah, sahamnya kayak ini yang kita bahas power lah misalnya yang bukan bukan ya, perompak saham ya. ya. Nanti kodenya TOWR, min R. Dan yang Oh. mesti Bapak Ibu ingat, kalau kita Mhm. biasa jual beli saham ya, biasa kan Ya, 2 hari ya Mas Gentur penyelesaiannya, kita mesti betul. bayar T plus plus 2 dua. sama sahamnya diserahin juga T plus 2. Nah kalau Mhm. khusus right, cuma Mhm. sisi satu aja di pasar tunai. Jadi min Oh. RTN kita jual right-nya. Kalau kita nggak mau Oh. tebus, kita jual Hah? kalau ada harga. Nah, terus kalau nol gimana? Ya udah itu angus. Mhm. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ci, kalau kasusnya kayak seperti tadi, saya mau nebus tapi saya nggak mau nambah uang. Berarti jualnya itu kan sebagian gitu ya, Ci? Kan otomatis dapat Heeh, uang tuh. sejumlah yang mau kita hitung aja. Kita mau nebus uangnya Nah, berapa nih? Kita iya, iya. jual aja sejumlah. Kan kita punya berarti kan ya. Kalau di Porto kan, Betul. ya udah kita mau beli sahamnya di pasar reguler, di Mhm, pasar mhm. right issue, ya sahamnya sama-sama itu aja kan tetap aja bisa dijual beliin gitu. Nggak dibedain Hmm. sama si right sama saham yang kita beli di pasar reguler gitu. Oke. Kalau tadi karena ini angkanya nggak bulat kan sebenarnya agak susah ya, Ci. 619 saham, kita dapat hak untuk menebus 100 saham ya. Ini lembar ya berarti ya, Ci? Bukan lot Iya, ya? iya, bakal outload ini kecuali kita belinya buntutnya ada buletin aja Hah? 61 61 619 kan kita Ya, buletin berarti 6 belinya mesti banyak ya supaya nggak outload ya otot dikit iya. lah nggak apa-apa kita tapi ada rekening penampungan ya Mas Gentur kalau Oke. outload kita nggak mau kadang-kadang kan ya Bapak Ibu Bener. kita kalau lihat di Porto ada cuma 15 lembar 20 lembar kan getek gitu jadi panjang gitu ya itu bisa Iya, bisa iya. kita bikin Pindahin ya. memo ya pindahin ya nah ini Bapak Ibu Pindahin. kalau misalnya yang gemes gitu lihat outload saya dikemanain ini gitu ya nah itu bisa dihibahin ya ke Iya, iya. memo ya dikumpulin dihilangin lah udah kita yang penting pergilah gitu ya Iya. karena Berarti kalau bisa jual dikatakan hmm? bisa dikatakan kalau kasusnya tower tadi atau contohnya kita ambil tower, sekali lagi kami ingatkan bahwa kita tower ini cuman bahasan aja ya Bapak Ibu ya, Ci. Jadi Hmm. bukan ajakan menjual atau beli, disclaimer on. Ini kita ambil kasus atau kita belajar dari right issue-nya tower. Nah, berarti minimal bisa dikatakan kita harus punya minimal 619 lembar saham baru kita bisa ikut, gitu nggak, Ci? Betul jadi 7 lot lah ya Oh, 7 lot 7 baru lot dapat baru satu bisa. satu lot right Oh, dapat satu lot right gitu ya. hmm. Iya, iya, iya. Kita minimal itu punya 7 lot baru bisa ikutan gitu ya. Ya jadi Oke. rasionya diperhatiin ya Bapak Ibu Oke. karena Nah, sama tanggalnya gabung kalau misalnya tadi saya nggak punya uang untuk nambah nih, belum ada budget buat invest lagi. Tapi saham yang saya pegang itu red issue. Konsekuensinya bagi saya apa sih? jual aja udah kalau mau buat kalau kita pengen banget ikut right issue ya Kalau nggak justru nggak pengen? ya Nggak. udah jual aja right-nya di pasar tunai nanti di masa perdagangan Oh, kalau tadi berarti kalau saya jual laku berarti dapat berapa tuh sih kira-kira? tergantung harga rate-nya kan bergejolak ini ya turun naik juga di masa Oh, perdagangan. iya.
Di masa perdagangan dia naik kayak saham biasa aja gitu ya. Yang biasa. Acuannya Hmm. apa? Acuannya harga Mm-mm. tebusnya Oh, sama harga iya iya iya. pasarnya. Jadi nanti itu yang ngikutin yang main tiga harga itu. Hmm. Di masa Kalau masa misalnya initial nih ya, perdagangan itu. kayak gini ya, Mas Gentur, kita kita ngobrol-ngobrol aja nih ya, berandai-andai Hmm. kalau yang bingung nih. Sekarang misalnya saham Tower, kita kan harga tebusnya ini di 680 ya. Nah, Iya. kalau di pasar harganya 650, Mas Gentur mau tebus nggak? Hmm. Mahalan. Iya, orang-orang kita beli di pasar aja 650 kan? Iya. Ngapain Iya. saya nebus gitu kan? Ya udah Betul. saya nggak akan tebus, antepin aja udah, angus nggak apa-apa daripada saya mesti bayar lebih gitu kan. Oke. Kalau sebaliknya, Ci, harganya misalnya 1.000. Harganya 1.000, ini 680 gitu kan 80 harga. ya. Nah, harga right-nya biasanya 1.000 dikurang 680. Nah, itu selisihnya biasa right Oh, main di situ. Nanti orange harga pasarnya segituan. naik, karena harga Mhm. tebusnya tetap, ya nanti itu rating turun naik, ikutin harga pasar induknya. Oh Gitu. gitu. Iya Nah, iya iya. jadi ya kan kadang-kadang kan suka muncul ini min R, min W gitu kadang-kadang suka ada ya. Min right, Iya, min right, waran. Nah, ada kadang-kadang ada waran tapi sekarang agak jarang ya warannya. Biasa bonus dari jarang. IPO ya. Oh iya. Berapa saham, berapa waran gitu ya bonusan buat Heeh, bonusnya waran. Nah, kalau gimmick waran aja apa? gimmick Waran yang itu. umurnya lebih panjang dari right, tapi bisa ditebus gitu. Udah simpelnya itu bisa Hmm. diperdagangin sepanjang Mm-mm. dia masih belum waktu exercise, masih bisa diperdagangin. Tapi intinya kurang lebih sama. Cuman waran bisa Mhm. jual seharian. Nggak Oh, mesti. Oh, right kan mesti sesi satu. Kalau waran bisa ya, seharian. pasar rights pasarnya tunai ya, Ci. Heeh, Kalau kalau waran pasarnya reguler ya. ya. Oke, oke, oke. Biasanya apa sih, Ci, dampak sebuah emiten melakukan right issue itu apa dampaknya ke harga terus dan juga ke investor nih gitu. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap eh, fluktuasi atau volatilitas harganya biasanya gimana, Ci? Kalau pertama ke harga ya. Ya. Kalau harga akan berpengaruh ke harga tebus sama rasionya. Makanya suka ada Hmm. kadang-kadang sahamnya anjlok atau mungkin naik kenceng gitu ya. Ya. Tapi itu biasanya pengaruhnya temporer karena nanti lama-lama akan ketemu harga keseimbangan. Itu karena di awal ada Hmm. harga perhitungan harga rata-rata dari saham barunya gitu. Gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang tetap Mhm. kinerja yang berpengaruh ya. Nah, kalau red issue-nya sukses, nah investornya pasti akan seneng ibaratnya gitu kan. Orang ini perusahaan misalnya nih ya, punya Ya. modal, simpelnya gini lah, dia punya modal 1 miliar. Dengan red Iya. issue, dia berarti nambah misalnya dia red issue 500, eh, dia modalnya 100 miliar, red issue Oke. 20 miliar misalnya ya, nambah Oke. modal. Kalau Ya. dia bisa bikin profit sama persentasenya sewaktu dari Mhm. modal dia 100 miliar, berarti profit dia Mhm. bakal jadi 120 kan dari 20 dari 20 jadi 24 miliar kan. Iya 24 miliar kan. Jadi secara Mhm. valuasi EPS-nya akan mengecil kan. EPS mengecil Mhm. terus PI juga kecil jadi harga saham naik kan Mhm. ibaratnya seperti itu karena kinerja dia Mhm. membaik gitu kan. Nah, efek jangka Mhm. panjangnya kalau red issue-nya sesuai tujuan dan tujuannya memang itu Mhm. bagus untuk perkembangan Ya. perusahaan, ya jangka panjangnya akan naik gitu. Tapi kalau Hmm. tujuannya buat nambal bocor-bocor, Ya, ya bayar utang. itu ibaratnya buang garam ke laut kan nggak efek tetap aja no mungkin rugi gitu. Oh. Gitu. Iya, 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 iya. Eh, kita juga tahu ada beberapa emiten yang udah right issue berkali-kali gitu ya, Ci. Mm-mm. Nah, itu kan pasti ada impact-nya tuh gitu jumlah sahamnya jadi banyak gitu kan ya, Ci. Pemegang Oh, sahamnya jadi banyak gitu. sama ini biasa kalau kita mungkin kan retail ya nggak terlalu pengaruh ya Mas Gentur. Ada Ya. yang disebut dengan istilah delusi, delusi, dilusi. Nah, apa tuh, Delusi Ci? Dia itu lucu. eh, berkurangnya persentase kepemilikan karena jumlah saham beredar. Teorinya Hmm. gitu lah ya. Pokoknya Iya, gampangnya iya. gini. Ini misalnya kita gambarin aja gambarannya seperti pizza. Oke. Kita kan dibagi 8 nih. Ya. Nah nanti kalau misalnya
orangnya banyak dengan adanya Mhm. saham baru, berarti pizzanya nggak bisa Mhm. dibagi 8 kan, mesti dibagi 10 atau dibagi 12 kan, dengan jumlah Oke. saham beredar. Jadi kan Ya. persentasenya kan lebih mengecil karena pembagi Hmm. lebih banyak gitu kan. Nah, Ya. itu kepentingan kita di perusahaan. Misalnya yang awal kita pemegang dominan nih 5%. Tapi karena masuk saham baru, owner baru, kita udah nggak Ya. 5% lagi, mungkin 4,9 atau 4,8%. Jadi Hmm. berkurang secara Mhm. persentase kepemilikan. Tapi karena kalau kita retail, ya kita nggak Hmm. terlalu masalah ya Ya. dari delusi itu gitu. Nah, terus sama Hmm. satu lagi, dengan menambah jumlah saham beredar, Mhm. otomatis EPS akan mengecil, Hmm. earning per share-nya kan. Iya, iya, Berarti karena kan kan share-nya nambah. Nah, pembaginya kan nambah gitu kan. betul. Jadi ya mengecil, jadi PI-nya akan membesar gitu. Jadi Nah, kelihatannya lebih kecuali mahal karena earning-nya kan nambah. bagi-baginya ke lebih banyak orang gitu. Yes. Nah, Ya itu kecuali sih. yang bisa dihasilkan si earning-nya tadi nambah Nah, juga ya, kalau Ci, dengan kalau earningnya hmm. naik, apa kan Hmm. pembagi kan pembilang penyebut. Kalau Ya. earning pembilangnya naik, bawahnya naik, yang nggak terlalu beda jauh ya sama. Tapi kalau Hmm. atasnya tetap penyebutnya membesar, berarti kan bagi-baginya makin kecil gitu. Yang ideal apa? Hmm. Yang naiknya mau besar, lebih besar dari penyebutnya ibaratnya yang bawahnya. Jadi istilahnya Hmm. strategi yang digunakan perusahaan untuk right issue ya tujuannya memang untuk menambah nilai value dari perusahaan tersebut gitu. Oh, iya, iya, iya. Berdasarkan pengalaman si Vivi selama di pasar modal, apabila emiten mau melakukan right issue tuh biasanya harganya naik dulu ya, Ci? Biasanya tergantung sih ya, tergantung balik ke Hmm. fundamental perusahaannya, ke harga tebusnya, tergantung GCG-nya juga sih ya kalau menurut saya ya, Hmm. nggak semua pukul rata. Sebenarnya orang paling Hmm. lihat kan, kasarnya gini lah ya. Kalau saya simpelnya gini, kalau misalnya saya disuruh ini perusahaan jual saham baru nih, nawarin kepemilikan baru nih. Ya. Kamu mau ikut enggak gitu kan? Apa yang mau kita lihat dari perusahaan dia? Oh, ada nggak Paling prospeknya juga ya, Ci? kayak kita ini perusahaan kita mau beli nggak sih gitu? Apa yang Ya. bisa saya dapat dari dia gitu kan? Kita lihat Ya. ini bikin profit nggak? Terus ini pengendalinya bagus nggak gitu tujuan? Kalau dia nambah dana, penggunaan dananya bener nggak gitu kan? Balik lagi Hmm. ke GCG sama tujuan sama pelaksanaan. Dan biasa orang lihatnya Hmm. rekam jejak sebelumnya. Bagus nggak? Bener nggak apa yang dia omongin gitu manajemennya. Kan Ya, karena ini kan bisnis kepercayaan ya Mas Kentur ya. betul. Ya orang yang benar-benar yang mengendalikan perusahaan itu yang betul-betul kita percaya orang nasib uang kita di tangan dia ibaratnya kayak gitu kan. Nah, Dia bener nggak kalau saya nyetor uang tambahan, bener ya. nggak dipakainya gitu kan. Kalau dipakai buat Hmm. nombok hari-hari mah tuh berarti ya nggak akan growth perusahaannya gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dipakai buat motong utang bagus jelek gitu kan. Ya Iya, bisa bagus bisa jelek. Bagus ya karena ngurangin biaya bunga kan nggak terlalu beban juga kan bisa lari ke profit. Terus perusahaannya bisa betul. tenang kan. Nah Hmm. itu lebih baik daripada kalau buat modal kerja nambah sehari-hari gitu. Hmm. 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 Itu sih kalau yang kita lihat ya kalau red issue. Iya. Cici mungkin masih ingat right issue apa yang bisa dikatakan berhasil dan yang tidak, Ci? Mungkin kita bisa angkat contohnya lagi nih, Ci. Yang Sekali berhasil lagi. berarti yang harga sahamnya naik aja ya. Iya, berhasil dan naik dan memang terbukti gitu. Harga sahamnya naik, stabil, nggak turun. Investornya seneng, yang beli juga happy, dan emang terbukti kinerjanya gitu. Kita lihat kemarin sih ini kalau kinerja berarti kita ambil contohnya yang udah berapa lama kali ya? Boleh? Hmm. Sebentar kita lihat ya. Kita omongin yang gagal dulu lah ya, biar Boleh, boleh gampang. sih. Yang gagal mah gampang itu Garuda. Garuda. Ah, Garuda Oke. dulu. Garuda itu kita bisa lihat rekam jejaknya. Dia waktu right issue itu hmm, 10 banding 24 di harga 196 ya.
Dan sekarang Hmm. harga 69 waktu right issue itu tahun 2022 ya. Nah, ini udah Oke. paling kelihatan lah ya. Karena memang Hmm. kinerjanya juga kita tahu lah ya. Bukannya saya ngelarang-larang orang beli lah ya. Peluang Hmm. naik selalu ada lah, karena naik juga kan bukan bukan cuman karena fundamental kan, karena momentum juga bisa, ada kepentingan tertentu juga bisa. Tapi kalau lihat hitung-hitungan, ya ini Hmm. contohnya yang right issue yang kita kurang puas lah sama hasilnya gitu ya, Mas Guntur ya. Iya, iya, iya. Oke, terus kalau yang lainnya kita lihat ada saham ini. Tapi belum kelihatan ya, kalau lihat dari harga, kita lihat harga tower sama film yang terakhir itu ada Oke. perbaikan naiknya. Oh. Tujuannya memang buat ekspansi kalau ini berdua. Hmm. Jadi kita lihat untuk apa gitu tujuannya ya. Tujuannya. Terus ada juga WiFi, WiFi juga Ah, untuk oke yang kemarin nah. nah itu juga Iya. untuk ekspansi kan, itu eh, kita Bisa sambil dibilang lihat berhasil juga. nggak sih, Ini Ci? kan orang, hah? Bisa Kenapa? dibilang berhasil kalau WiFi? Kalau berdasarkan harga ya berhasil Ya. naik kan. Tapi kalau kinerja kan kita mesti lihat laporan Oh keuangan iya. lagi. Heeh. Betul, betul. Harus Cuman kan dibuktikan kita lewat laporan kita keuangan ya. cuman kita mesti kita aware juga, karena kan pergerakan di saham itu biasa berdasarkan ekspektasi ya, Mas Gentur. Betul, Ini betul. biasa orang kadang-kadang ekspektasi berlebihan gitu, keluar Hmm. news apa, keluar beritanya ternyata tidak seindah harapan, ya itu kadang-kadang ada koreksi dulu. Nah, itu jadi Ya, kita mesti punya patokan lah kurang lebih ini harganya wajarnya di berapa gitu ya. Supaya kita nggak terlalu hmm. nggak nyangkut gitu ya. Betul, Gitu. betul. Terus ada WiFi, terus ada LPCK, ada IATA, ada CCSI, GMFI, itu ada yang berhasil, ada yang enggak. BBYB coba kita lihat ya, ini ada BBYB juga nih. Hmm. Di kolom komentar udah ada yang nanya right issue-nya TGRA sama PANI ya, Ci? Oh, Pani katanya kemarin bilang nggak, belum belum publish ya, Pani ya. Iya, iya. Jadi hanya Heeh. rumor internalnya tidak membenarkan gitu kan. Nah, internalnya tidak membenarkan. Nah, makanya itu ya Iya. aku cek juga ya, Tapi yang tetap. nulis kemarin Bloomberg juga ya, Ci? Kita dapat. Oh, makanya kan Iya, nah itu agak. ya begitu bisa 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 beda gitu ya. Iya. Tapi ya nggak Belum belum uh, menyatakan resmi right issue gitu sehingga pas waktu ya, keluar itu langsung harganya agak cukup spike. kan BBYB Tentunya ya, sih ini kalau memang kalau mau tahu beritanya yang udah valid tentunya si emiten harus ngeluarin berita lewat bursa kan ya sih. Kita bisa iya. lihat di. Temuan paling paling benar itu ya emiten sih sebenarnya ya. Kalau dari Iya. IDX mestinya udah benar gitu. Kalau dari news news, apalagi kalau rumor ya, kita nggak tahu sumbernya, ya kita jangan terlalu telan mentah-mentah lah. Kita cross check ya, kira-kira Iya. itu masuk akal nggak gitu. Terus kita risknya tetap dijaga lah. Kalau ini misalnya sampai nggak benar, kita Mhm, mesti mhm. ngapain gitu. Tetap itunya Benar, benar, masih benar. dijaga lah ya, kalau menurut saya ya. Iya, iya, iya. Jangan kita keburu jual yang lain terus all in di saham yang baru mau rumor right Heeh. issue ya, Ci, gitu. Ya, Memang terus sih dikasih targetnya selangit nih, target berapa, misalnya berapa heeh, puluh ribu gitu. Tapi kalau misalnya batal ataupun ini ya kita harus punya risikonya juga ya gitu. Harus nah terus manage kalau risikonya juga. batal, kita bisa bisa sue nggak? Mau sue ke siapa? Betul. Kan apa Kan yang nggak, kita lakukan ini invest atau trading itu tentunya tanggung jawab kita gitu kan sih. iya jari kita. Nah, tadi kan dia Iya, kalau bilangnya, "Ya siapa suruh, saya nggak nyuruh kalian beli," gitu kan, emitennya iya. juga. Benar, benar, benar. Apalagi kalau memang bukan emiten yang ngasih berita gitu kan ya. Iya, iya, iya. Gitu ya Mhm. Kang Ridwan official mungkin yang Pani seperti itu. Nah, dari Mas Hafiz Torik 96 TGRA Ci yang akan dilakukan. Oh, TGRA mau orang TGA, itu. coba ya kita lihat ya, ada newsnya nggak? Kalau saya lihat berita sih paling terakhir di awal tahun nih TGRA atau mungkin ada yang paling baru lagi. Belum ada ya. Iya. Oh, ada RUPS terakhir ya tanggal 17 Juli ya. Mhm, mhm. Tapi coba aja dicek, kalau lihat di sini sih nggak, belum ada ya.
Belum ada ya? Issue belum ada right issue ya. Coba Iya, ditanya aja ke corporate sekretarinya, Pak, Bu. Biasa betul corporate banget. secretary kalau ditelepon itu sih oke sih. Ya, Dia harusnya ya standby ya, sih untuk memberikan standby. informasi yang valid ya. Heeh. Saya pernah loh Mas Gentur, saya punya Ya. pengalaman ya. Satu emiten kita ada beda tanggal tuh sekali waktu. Tapi ini Mhm. kejadian udah lama banget ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Emiten Mhm. satu plat merah. Saya nggak sebut emitennya ya. Terus dia ada dua tanggal di koran sama di mana ada dua sumber berita bener, Mhm. tapi RTA koran sama apa gitu beda tanggalnya. Saya Ya, tanya korporat sekretarinya kan. Tanya, Pak, ini kumnya yang mana yang benar? Terus ternyata ya. dia udah sebut salah satu tanggal, tapi saya lupa dia sebut mana yang benar. Terus Hmm. udah gitu dia bilang, yang ini Bu. Oh ya udah saya kasih tahu nasabahnya kan. Nah, Ya. nasabahnya ternyata jual. Ternyata salah korporat Oh. sekretariat. Nah, terus tapi itu saya bilang lagi, saya telepon lagi, Pak, kok Bapak salah kasih tanggal? Saya bilang, ini saya udah bilang nasabah, digantiin loh Ah. Mas sama Oh emiten gitu. ini dibayar tapi Hebat banget. Tanggung jawab ya, Ci? jawab bagus loh itu. Tapi Iya, saya iya, nggak tahu iya, itu iya. siapa bayar. Nggak tahu. Nggak tahu kok korseknya, nggak tahu perusahaannya. Tapi itu saya, Iya, iya, iya. Tanggung digantiin jawab gitu kan hebat. sebenarnya nggak ada bukti juga kan saya orang Betul, betul. telepon gitu kan Mas. Cuma telepon. Heeh, telepon. Nah, Iya, ada iya. ya kita nggak semuanya inilah nggak semuanya jelek Itu ada perusahaan bagusnya di plat merahnya sampai sekarang masih existing dan berdiri baik nggak, Ci? ada berdiri masih. Oh, iya, 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 iya. Ya itu makanya saya kalau kakak emiten itu oh oke lah gitu. Saya ada Iya. pengalaman itu. Mm-mm. Hmm, 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 hmm. Oke, nah mayoritas dari kita yang nonton ini kan pasti retail eh, investor atau trader retail ya, Ci, gitu. Nah, yang Mm-mm. mana kita tuh pasti kalau dengar right issue tuh kita masih menjadi pertanyaan nih, right issue dari emiten ini tuh akan berpeluang nggak ya gitu. Nah, menurut pengalaman Ci Vivi, bagaimana sih Ci tips and triknya tahu red issue mana yang berpeluang baik, yang potensinya bawa cuan. Ibaratnya kalau kita nebeng nih dalam sewaktu-waktu tertentu, kita bisa dapat potensi capital gain gitu, selisih harga nanti pas kita jual. Itu tips and triknya gimana sih, Ci? Kalau sama lah kayak seperti kita ya kalau mau milih perusahaan mau Ya, kita mau join misalnya kita punya 5 perusahaan nih semuanya oke. butuh dana gitu ya Mhm. punya dana berarti dari 5 itu kita mesti milih kan mana yang paling bagus ya nah itu Ya. kita lihatnya dari mana kan pertama Mhm. kan kita lihat dari 5 itu kira-kira yang orangnya serok sama saya yang mana gitu ya yang kira-kira saya ini Hmm. ngerjainnya ngelaksanainnya bener lah gitu misalnya ya Oke. dia bakal uangnya memang ngomong buat A nggak Mhm. rubah-rubah gitu kan komitmen terus Betul. rekam jejak dia bagus kan pertama jadi Mhm. kita lihat dari GCG-nya dia komit Oh, nggak sama omongan dia gitu kan balik ya. lagi ke situ nah sudah kita lihat emitennya kita lihat Mhm. tujuannya untuk apa right issue-nya Oh, kalau misalnya ada investor asing mau masuk nih udah ada standby buyer oh, ya udah ya. aja itu mah kita downplay apalagi kalau harga pasarnya di bawah investor asingnya beli gitu kan right issue-nya Oh, misalnya iya, iya. 120 harga sekarang 100 ah ya udah Ya. saya lebih murah modal saya daripada dia gitu dia beli banyak aja dia berani gitu masa saya Ya. nggak berani ini bendera Hmm. gede gitu yang beli kan kita Iya, iya. ikut nah, bisa ya Iya, iya, iya. pertama dari GCG-nya, terus dari tujuannya, terus lihat apa ada standby bayarnya nggak, atau misalnya ada orang yang mau masuk nggak gitu kan itu uang gede biasanya infonya kan dia bisa lihat dari lantai 50 lantai 60 lah kita kan dari lantai satu Mhm. lantai 2 juga Mhm. masih naik naik kursi gitu kan nggak ngerti lihat gambaran semua kan berarti dia punya satu view yang kita nggak bisa lihat makanya dia berani masuk dalam jumlah besar nah itu ya kurang lebih ya Hmm. standby bayar tujuan tujuan terus tujuannya Tujuan. untuk apa. Nah, kalau tujuan untuk ekspansi, untuk bayar utang sebagian, ya masih oke lah. Tapi kalau tujuannya untuk pembiayaan operasional, yaitu Hmm. dipikirin lagi lah. Berarti kita bantuin dia nombok gitu kan ya. Iya, Nah, iya, iya. terus sama Kalau harga, harga, harga pelaksanaan, rasionya juga kita lihat juga. Ini kira-kira harga segini masuk akal nggak gitu.
Iya, iya. rasionya sama harganya. Kalau misalnya satu dapat 1.000 nebusnya, waduh ini banyak amat nebusnya. Berarti saya kalau punya satu lot saya masih beli 1.000 lot gitu tambahan rate-nya kan. Oh, iya, iya, iya. Bisa juga gitu kan. Nah, uang saya Banyak cukup banget nggak ya. kalau saya punya 100 misalnya dikali 1.000 berarti seratus Hmm. ribu saya berarti 100.000 lot saya harus beli lagi gitu kan. Mhm. Di luar dari itu tapi perhitungan keuangan kita sendiri kan Hmm. sanggupnya kita kalau kita rate isunya gitu kalau rate-nya rasionya begitu gitu 1 banding 1.000 gitu kan. Ya, Nah, terus apa lagi ya? kalau valuasi gimana, Ci? Misalnya ada perusahaan yang sekarang secara valuasi udah mahal. Mau rat Mm-mm, issue lagi, tapi emang perusahaannya cukup terkenal dan punya prospek sih gitu. Kalau Cici mm-mm. ngiranya gimana, Ci? Tergantung perusahaannya mau dia punya cerita mau dibawa kemana. Hmm, Kan kadang-kadang ya Mas Gentur kita lihat pasar itu kan ya itu bergerak berdasarkan ekspektasi kan. Mungkin betul. yang bilang mahal cara ngitungnya beda sama yang bilang masih murah. Oh iya, benar. Atau mungkin dia punya Patokannya beda. info sesuatu atau kepentingan tertentu yang kita nggak tahu kan kita nggak bisa tahu semua yang ada di bursa beritanya apa aja kondisinya seperti apa kita nggak tahu kan. Mhm. Makanya kadang-kadang kan Mhm. ada yang bilang "Ini udah mahal tapi kok makin mahal gitu ya. Iya, iya. Kita nggak bisa salah ngitung atau pasarnya ini gitu kan apa Mhm. udah termasuk euforia gitu kan ya. Itu Betul. balik lagi ke risk profile masing-masing sih Mas Gentur. Kalau Hmm. yang berani dan terus memang punya info ya bisa Ya. ngitung yang match sesuai ya ikut Mhm. boleh. Tapi kalau yang setengah hati udahlah kita Mhm. catat lah ya, ada 900 saham di bursa. Iya, 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 iya. Karena beda Mas Gentur. Kita kalau Ya. pegang kita yakin sama kita setengah-setengah megang itu panas kalau nggak tahan. Bawahnya Iya, iya, iya. degan. Jadi Kalau nggak kita tenang yakin ya kan sih, tidur jadi nggak tenang, iya bawaannya worry terus, untung khawatir belum terus tentu gitu. deg-degan udah dapat gitu. Iya, iya, iya. Ya, Balik jadi lagi ke balikin ke risk profile sosial gitu. masing-masing lah ya. Terus apalagi Iya, kalau iya. berita, rumor, ya dicek dulu bener nggak. Terus segini resikonya ketinggian nggak buat kita gitu. Kecuali Hmm. kalau memang kita memang risk profile-nya tinggi, memang biasa karena dari istilah kan saya mah pemain Highlander gitu main breakout ya, Hmm. ya nggak apa-apa kalau memang dia breakout memang kan harus berani dia bisa untung Hmm. bisa tapi Iya, kalau iya. yang biasa mainnya biasa bottom fishing disuruh main breakout keteteran sama Iya, yang breakout suruh bottom fishing ya nggak berani gitu nggak ya itu berani. risk profile beda-beda cuan bisa Benar, sama-sama benar, cuan benar. tapi caranya beda gitu ya itu red issue juga seperti itu ya mungkin Oh, yang manfaatin peluang juga. kadang-kadang gini Mas Gentur kalau udah red issue Ya. suka diayun ke bawah dulu kan tapi Ah. kalau yang story-nya mungkin dibawa ke atas dia dibawa ke bawah tetap aja tahan karena dia udah tahu Hmm. gitu di ceritanya mungkin nggak semua info kan nggak semua orang rata tahu semua di Iya. bawah nyelam dulu orang mungkin ada yang tahan tapi di bawah keangkat lagi kan tapi kalau yang nggak tahan Hmm. di bawah nyelam dia cut loss rugi yang satu untung yang satu rugi gitu kan ya Betul, tergantung betul. masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Oke, saya mau nanya lagi nih CVP berdasarkan Mm-mm. pengalaman Cici di pasar modal. Cici pasar modal ada lebih dari 20 tahun nih, Ci? Ada. Ada ya, iya. Ci, Mm-mm. pengalaman CVP ada nggak perusahaan yang seharusnya nggak perlu melakukan right issue gitu? Adalah corporate action yang bisa dilakukan yang lain, tapi kenapa dia mengambil jalan right issue? Atau sebaliknya, perusahaan yang sebenarnya udah megap-megap tapi masih punya prospek bagus, dia harusnya right issue, tapi dia nggak right issue nih, Ci. Dia melakukan aksi korporasi yang lain. Pernah nggak, Ci, menjumpai situasi seperti itu? Itu mungkin sudut pandang aja Mas Gentur karena Sudut kita kan pandang. sudut Oke. pandang dari investor kan. Dan Ya, terus kita investor nggak tahu semua info yang owner punya gitu kan, emiten punya. tujuan lah ibaratnya ya mau kemana gitu Tujuannya, ya, gitu. Mau ah, kemana perusahaannya. ah. Jadi Kita kalau terbatas lah gitu. menurut saya semua corporate action yang mereka ambil pasti Hmm. udah merupakan keputusan terbaik buat menjalankan perusahaan mereka. Lepas Hmm. itu baik atau jelek, ya mereka pasti udah ada hitung-hitungannya. Kita nggak bisa nilai ini mestinya nggak usah right issue. Mungkin ada sebagian yang kita nggak tahu gitu kan. Iya, iya. Kan tahu semua orang owner gitu kan kita cuma lihat Oh, dari luar tapi ya jadi kalau menurut saya ya semua keputusannya sudah karena udah persetujuan RUPS kan. ya. Udah persetujuan OJK juga udah semua berarti ya udah memang udah sesuai sama kebutuhan perusahaan menurut saya ya nggak mungkin dia nggak ada kerjaan ujuk-ujuk right issue gitu kan
Ah, iya. Pasti ada Heeh, tujuan. pasti ada tujuan, walaupun mungkin menurut kita buat apa sih gitu kan. Mungkin Ya. ada cerita yang ya itu kita nggak semua tahu gitu. Iya, iya, iya. Oke. CVV, ya, thank you banget. Kita mau udah hampir di penghujung acara nih. Mm-mm. Karena CVV juga kita tahu banyak mengisi seminar, webinar, dan juga sekarang Cici kan aktif ngajar ya, Ci? Iya, terkadang. Iya, iya. Nah, Ci, mungkin boleh kasih semangat nih buat kita semua trader maupun investor yang bertahan sampai sekarang, cukup banyak nih yang bertahan yang lihat IG live kita sampai saat ini. Atau mungkin Cici mau kasih review atau outlook buat market kita yang ya lumayan beberapa hari strike ke atas dan ke depannya kira-kira gimana? Silakan, Ci. Oke, mungkin kalau kata-kata dari saya ya, kalau untuk sesama pejuang kita ya, sales trader ya, garis depan di sekuritas, walaupun pasar kadang-kadang nggak enak ya, kita oh kalau kita mah kenyang dikecewain gitu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, udah biasa Iya, itu bagian iya. dari resiko pekerjaan ya. Mm, Boleh kita kecewa, sedih, tapi udahnya ya bangun lagi gitu kan, nggak bisa kita kalah diam gitu. mm, Karena kan kalau kita lihat setiap hari peluang itu akan selalu ada gitu. Asal mm. kita mau cari, jangan pasrah ya. Kalau misalnya Iya. kalah ya udah, kalau kita lagi nggak nyaman ya udah jangan dipaksain, diam dulu sebentar. Tapi udahnya Mm, ya aktivitas biasa lagi, cari lagi gitu kan. mm. Nah kalau untuk yang trading atau trader, Iya, ya iya. everyday is a trading day ya Mas Kentur. Apalagi kita punya fitur baru ya di pos ya, online trading. Iya, Jadi betul. nanti Bapak Ibu nih kalau yang suka trading ya, Mm, kalau kita udah beli saham, bisa langsung antri jual. mm, Oh dulu kan mesti kelupaan nih, nanti naik, saya naikin lagi harganya gitu kan. mm. Iya, iya. Tahu-tahu naik lagi. Nah kalau sekarang nih, saya kita udah Mm. desainnya di awal. Beli di 300, nanti Target kita jual berapa? 340. Udah langsung ketik aja. If Ya, match, then sell gitu kan. Nah ya, kalau udah sell, match, bisa beli lagi. Nah itu ada ya. salah satu fitur kita juga bisa ngebantu ya, semoga bisa ngebantu kemudahan untuk Bapak Ibu yang suka trading ya. Itu salah satu fitur baru kita, sama trailing stop. Kadang-kadang kan kalau Mm, untuk kita ngarep pengen naik lagi ya. dijual, kabur, hilang, tau gitu saya simpen gitu kan. Tapi ada juga Mm, ditahan, tahan, tahan, turun sampai balik rugi. Nah ini ada fitur mm. trailing trailing stop namanya ya Stop. di Ya. fitur kita. Nah itu bisa dimanfaatin ya buat trader-trader. Nah, kalau buat Iya. trader-trader ya dari kita ya tetaplah cari yang pasar tuh kan selalu rame, uang tuh kayaknya muter-muter, gilir-gilir, pindah-pindah gitu ya Mas Kentur ya. Betul, betul. Yang ini lagi rame, Iya, yang itu pindah sepi sini, gitu. pindah sini. Besoknya Nah, ini kalau ya. sekarang kan ramainya ada di sektor CPO ya. Semua CPO rame ini. Ya Nah, hari ini ya sih, CPO iya rame. CPO, sampai belasan persen yang tidur ya pada bangun-bangun semua ini. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bagus ya tetap aja di hold ya, resikonya kecil. Kadang-kadang saham-saham banyak-banyak yang terakhir-terakhir yang lagi diam-diam naik gitu lari gitu ya. Nah, Iya, cari iya. yang belum belum naik, kalau yang dirasa oh ini kayak ini kenapa sih belum main tapi nggak naik-naik tapi bagus gitu. Nah, mungkin ada Mm. saatnya dia giliran ngedadak naik gitu ya. Tapi Iya, kalau betul lagi misalnya ya. yang biasa breakout ini Mhm, kesempatan mhm. buat Bapak Ibu yang ngejar di atasnya. Breakout beli, ini banyak yang begitu semua nih. Tapi kalau Hmm. yang biasa nampungin di bawah, ya udah sabar aja tunggu saham pilihan yang menurut Bapak Ya. Ibu bagus. Nanti kalau udah semuanya bullish, pasti itu giliran juga naik juga. Gitu sih kalau dari Oh, saya. Sama siap, satu siap. lagi nih, resiko Kenapa tetap sih? dijaga. Oh, risiko tetap dijaga Resiko ya. tetap dijaga. Gitu. Oke, CTV, thank you banget. Terakhir, Ci, Mm-mm. mungkin dari kita kan ada teman-teman yang tinggal di Bandung atau sekitarnya. CTV ada di cabang mana, Ci? Boleh Saya diinfokan? ada di Asia Afrika, di gedung Bang Panin, Jalan Mhm. Asia Afrika nomor 166 di lantai 3. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang lewat situ, boleh mampir ya. Kita ada di sini di jam kantor. Iya. Tapi, Ci, saya mau belajar investasi saham, tapi saya belum tahu sama sekali. Bisa nggak saya mendapat pendampingan? Bisa. Oh, bisa Kita diajarin ya, bulan Ci? ini, kita bulan ini sebenarnya setiap saat juga bisa sih kita kalau mau misal janjian mau Zoom atau mau ketemu bisa sih.
Iya, Kemarin iya. kita buka sesi ya buat konsultasi private buat tiap Mhm. nasabah, tiap orang bisa bikin janji. Kita kasih waktu 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena kalau Iya, kelamaan bingung orangnya nanti kebanyakan. betul. Tapi bisa diulang-ulang sesuai waktu yang Bapak Ibu punya. Karena kan tiap orang waktu sibuknya beda-beda ya. Kita bisa Iya. nyesuaikan jadwal Bapak Ibu semua. Gitu. Mau Janjian tanya di luar atau boleh, di kita putar jam. kantor ini? Boleh ke kantor, boleh via Zoom. Oh Kalau yang gitu. jauh kita Zoom juga janjian bisa. Oke, oke. Mantap. Pasti tentunya kalau join sama kita invest maupun trading kita kasih bimbingan ya, Ci. Dan Iya, tentunya 36 tahun ulang tahun kita di bulan ini itu tepat bahwa kita terus komitmen untuk menjaga kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah kita. Betul ya, Ci? iya, amin ya. Semoga selalu memberikan yang terbaik ya, Mas Kentur ya. Amin. Kita terus berkomitmen tentunya buat nasabah kita. Oke deh. Ci Vivi, thank you banget. Kita udah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih buat eh ya dia yang nanya apakah mentor atau bagaimana ya gitu. Ya mungkin sistemnya seperti mentoring ya, Ci, dibimbing gitu ya. Iya. Bisa 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 by WA sih, Mas Kentur. Tanya Oh jawab. iya. Heeh. Jadi nanti Bapak Ibu yang lihat video ini langsung aja kunjungin profilnya Panin Sekuritas Asia Afrika. Nanti sudah ada nomornya, tinggal WA aja. Betul ya, Ci? Betul. Kalau Oke. dulu kan orang Hmm. pada nasabah pada ke galeri ya, itu bisa Ya. kan bisa ngobrol. Ya sekarang Oh. juga bisa, cuman kan sekarang orang Mm-mm. nasabah kebanyakan udah nyaman dengan online trading ya galeri sepi. Tapi kalau misalnya mau datang juga boleh sih kita Iya, iya, iya. ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya, Ci. Pasti kan Iya. beda lah komunikasinya kalau by Nah, WA iya. atau langsung. Iya, iya. Nah, karena Baik, kita Vivi. aplikasi juga perlu tahu gimana pakainya gitu ya. Betul, betul. Kalau kita sudah tahu cara-caranya kan pasti kita jadi lebih pede gitu ya untuk Nah, transaksi. Oke, terima kasih dari Pak Muhammad C. Negara. Baik, Ci. Kita akhiri sampai sini. Sampai jumpa di IG Live berikutnya ya, Ci. Thank you oke. banget. Terima Udah kasih. isi materi tentang right issue. Salam buat teman-teman Bandung. Sehat-sehat selalu. Ya, Oke, ya Bapak saya Ibu, Gilbert dan terima Jungki kasih. pamit. Semoga Nuhun, terima kasih. bermanfaat. Selamat sore. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Ya, Yuk, sama-sama. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih semua. Thank you, Ci. yuk, bye.